سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله استغفر الله العظيم إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا وقنا علينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ثم إن مشيخنا ومعلمنا وأستاذنا وصوصا مسلما إليك الشيخ صمد قائلا الشيخ القادر الجلال شيخ الملقات محمد بن عبد الكريم سمنا البلد شيخ ولنا البني شيخ معمر البني بن سمنا شيخ العباد البني شيخ مسلم بن عبد الله البني ورجل مصلي جليل وعلم يجب مصلي ورسول وشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي أن الله يعلم جليل الجنة ويرحمنا بهم وتعالى بهم وسلامهم ونوامهم ذاتهم وخصوصيتهم وبركاتهم لهم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم من المولى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين ثم قال mari kita mengucapkan alhamdulillah syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Jumat yang berkah ini kita sama-sama berkumpul di Masjid Mubarakah untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini menilai ibadah yang sangat tinggi insyaallah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada kita curahkan kepada junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah majelis taklim rahimahumullah, kita doakan jamaah haji yang ada sudah melaksanakan tawaf ifadah menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Dan juga namun jamaah haji yang meninggal ada dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah haji yang meninggal di jalan karena kepanasan atau uyunan berjalan. Nama-nama berhaji non kota mudah-mudahan artinya dua mendapatkan haji yang mabrur dan mudah-mudahan artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hajinya. Jadi dihimbau kepada masyarakat hendak berhaji diteliti dahulu misalnya travelnya jika ada apa atau apa supaya selamat di perjalanan, selamat di nyaman menjalankan ibadah haji. Pas ada meninggal sekali diitihi sekalinya ini kadang memakai visa haji tetapi memakai visa ziarah, maka kadang dihirani oleh orang Arab. Kasihan terkaku-kaku mayatnya. Jadi namanya anak haji dilihat dulu kayak apa kelakuannya, berizin atau kayak apa. Nah, di sana kayak apa, dapat bisa apa. Nah, ya jelas niat hajinya. Namanya belum jelas lagi, ya kasihan. Mulai Makkah ke Arafah berjalan, mulai Arafah ke Muzdalifah berjalan pulang, mulai Muzdalifah ke Mina berjalan pulang, Makkah berjalan pulang. Mudah-mudahan saudara dalam melaksanakan ibadah haji
oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi haji yang mabrur berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan adalah pelajaran kita selanjutnya masih lagi tentang itu nafsu. Nah, ini masih lagi tentang nafsu. Yang terakhir yang ketujuh yaitu nafsu kamilah. Nafsu kamilah namanya. Jadi kita tahu barang dulu lah, nafsu kita ini di tangan mana? Nyatain yang nomor 2. Kalau nomor 1 kan al-amarah, itu nomor jahat-jahat aja. Nah nomor 2 ini akan hendak berbuat jahat tapi terbuat jahat, termaksiat juga, ngarannya nafsu mutmainnah. Kalau nafsu kamilah ini ada lagi nya, terdetek aja ada. Dan adalah memberi talqin mereka itu kepada murid mereka itu padahal dia nafsu mutmainnah dengan hakun wiridnya itu sama aja pada Allah juga hakikatnya, zikirnya itu mengingat Allah juga. Hakun yang benar itu cuma Allah, yang berhak itu cuma Allah. Hakun. Nah itu amalannya hakun. Atau dibacanya wakaf hakko. Nah itu amalannya. Kenapa? Supaya sampai ia kepada tauhidus sifat. Sifat itu nanti kita ketahui sifat Allah berapa? Ada 20. Tauhid nih, ada Allah sifat Allah 20, sifat 20. Nah, sekira-kira tiada yang bersifat dengan hayyun pada hakikat itu, yakni pada sebenar-benarnya itu, melainkan Allah Ta'ala juga. Yang bersifat hidup itu sebenarnya hakikatnya itu yang sebenarnya yaitu Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Di dalam kitab apa kemarin dalilnya sifat hayyun itu. Di dalam kitab sifat 20. Hendaklah engkau bertawakal kepada atas orang yang hidup yang tidak mati. Siapa? Nah pada mati Allah Subhanahu wa taala. Nah kita di sini aja duduk, nah berapa ekor sudah mati meninggal. Nah kita kadang-kadang hidup selama cuma Allah aja la yamut, tidak ada yang tidak mati kecuali Allah. Qudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu subhana malikal ma'bud ya subhana malikal hayyil ladzi la yamut wa la yamutu abada subhan qudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu war ruh. Nabi bulan puasa dibaca subhanal hayyil ladzi la yamut wa la yaqut, tidak mati dan tidak pernah luput, wala yaqutu abada selama-lamanya. Amalannya orang namanya sifat hayyun itu yaitu menyerahkan diri. Karena Allah nama hidup, kita ini hakikatnya dihidupkan, hakikatnya jadi mati. Kalau kita mau jadi hidup, dihidupkan Tuhan. Lalu kalau bagaimana? Lalu kawan bergigit, lalu kawan duduk, lalu kawan bertunduk, lalu kawan melihat kita, lalu kawan kita berhina, lalu kita menceleng mata, kawan kita samaan. Kenapa? Hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalannya itu menyerahkan diri
hendak muring serahkan diri kepada Allah. Coba punya Tuhan kadang menjaga kita muring mana kadang dijaga Tuhan. Datangan misalnya samot kita muring dimasukinnya di telinga, dimasukinnya di hidung masuk ke telinga di telinga, nggak apa-apa. Nah, maka diserahkan diri kita kulit itu tahu lagi karena nampaknya, ada tahu lagi. Nah, apa yang datang tahu lagi. Makanya Tuhan menjadikan kita, dijadikan Tuhan kada sama gatal kada hadir sama katiki pulang kada. Coba Tuhan kada kita apa? Datangan sama, datangan karena, datangan lipat, datangan katiki itu sering baca itu ya sama benar. Nah, apa kabar kawalan? Nah, jika lalu kita serahkan diri lawan Tuhan, dijagakan Tuhan. Nah, hinaknya pulang. Nah, kita goreng itu enak kok. Coba kalau Tuhan kada mahina kakak tagana apa menyerahkan diri lawan Tuhan itu hakikat daripada sifat hayyu. Dan tiada yang bersifat dengan sifat ilmu, sifat alim pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Allah Ta'ala nama sifat alimun ilmu, wallahu ala kulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah dan Allah atas tiap-tiap sesuatu itu alim. Alim itu mengetahui. Allah yang mengetahui itu bukannya di sifat kita non zahirnya, tetapi Allah mengetahui. Alim itu sampai ke geretek hati, di hati kita ini Allah tahu. Nang hati itu menyambeti orang, hati itu menghina orang, hati itu menyambeti kan baik dan orang, tahu Tuhan. Walaupun pina bagus saja pinanya, tapi di hati Tuhan tahu. Memang ini baju dia kada cocok lawan jilbab warnanya, pada pas lalu nak baik tahu macam-macam di hati mangga di orang. Nah, di hati itu contohnya di luar bagus saja, tapi di hatinya Tuhan tahu. Alim. Jadi orang yang bersifat nang tauhid ini pada takutan. Kenapa? Takutnya Tuhan. Karena Allah mengetahui segala yang di batinnya, segala yang di gereteknya tahu Tuhan. Segala yang di rencananya itu tahu. Ya, jadi namanya orang sudah bersifat sifat Allah Ta'ala ini, alim ininya, takutan benar nang menggeretek dalam hati. Jadi kita dalam hati nang bagus-bagus saja. Mudahan orang itu kena apa? Melihat orang berjualan, mudahan payu berjualan. Melihat orang balung balaki, mudahan ya lakas balaki. Ada orang balung banak nanti sudah 10 tahun dah kawin, mudahan ya lakas kawin. Dalam hati ini tahu lah kita mau berbuat bagus dan hati itu tahu orang. Tapi hati kita bagus dan orang. Melihat orang hilang benar, lebih baik lalu mudahan ini tuh kena di akhirat putihnya bersih, kena hatinya bagusnya. Kan ini kada tahu kita di dalam hati. Jadi nak anda kini nak bagus-bagus dalam hati, nyaman dalam hati itu pada bayar juga. Kenapa? Itu adalah Tuhan Maha mengetahui. Melihat orang kurus, nah mudahan kinanya balamak. Bagusnya, mudah melihat orang lama, mudah kiranya atas sehat sajinya biar dia lama. Namanya kurus lagi asal sehat aja. Jadi bagus terus di hati adalah. Namunnya kalau kita andap di hati kada bagus, itu bagus terus lah.
Rumah ini lama pada cukup baju 5 meter. Itu nggak ada bagus tuh. Dalam hati juga katanya Tuhan tahu. Orang yang bersifat alim, orang apa namanya mengetahui sifat alim itu ada hapunnya nanti hati. Kenapa Tuhan tahu? Tuhan mengetahui. Jadi dalam hati-hatinya itu bagus-bagus saja di hati. Nyaman, mengatur hati. Takut dengan Allah Subhanahu wa taala karena mengetahui segala sesuatunya itu. Mengidamkan Allah taala juga, dan tiada yang bersifat dengan qadirun, artinya yang kuasa pada hakikatnya itu melainkan Allah taala juga. Nang kuat itu, nang kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah kita lihat dikuatakan Allah Subhanahu wa taala kalau berjalan ke masjid. Nah orang anu qadirun ini hakikat tahunya bahwasanya Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu setiap sesuatu yang qadir, maha kuasa. Nah ini berarti ini kada kuasa tawadhu'nya. Tawadhu orang yang bagus, orang yang ada. Jangan seorang merasa orang yang bagus. Nah merasa di hati bawah dengannya. Tawadhu man tawadhu'a rafa'allah. Orang yang tawadhu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Man rafa'a wa Allah. Barang siapa yang ke atas, Allah namanya mengabawakannya. Makanya orang main ton, bisa nabi yang badminton, bulu tangkis bisa. Nah, namanya kita memberi ke atas, nah orang menyimis, simis orang. Tak bawa, namanya seorang ke atas, dikebuakan orang. Namanya kita ke bawah, orang tes ke atas akan orang. Tawadhu ngalannya kurang bagus, kenapa ada? Namanya kita merasa bagus, ngarannya tinggi, ngarannya sombong. Namanya kita orang yang tawadhu nih, orang yang bagus, kita kada tapi bagus. Berat ini kecuali orang yang mengetahui sifat Allah dan qadirun, yang maha kuasa. Berarti kita kada kuasa. Tak ada daya, tak ada upaya. Tiada daya, tiada upaya, melainkan Tuhan yang maha kuasa. La haula wa la quwwata. Tiada daya, tiada upaya. Ada daya dan upaya. Pada ada apa-apa. Lalu kita ini jadi keawatan apa? Allah nama menguatakan, nama mengawakan. Orang yang bersifat kayak itulah, artinya tahu sifat Tuhan kayak itu. Dan tiada yang bersifat dengan muridun, pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Yang berkehendak itu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Fa'alun lima yurid. Nah, muridun fa'al lima yurid. Allah juga yang melakukan apa yang dikehendakinya. Apa yang dikehendaki Tuhan, kepada Allah menghendaki. Orang dia sudah sugi, orang bungas pulang, kuping pulang, pintar pulang, ya Allah, beruntung pulang, suram zaman akhirat. Kada bungas pulang, timbang kada bungas kada pintar pulang, Allah. Miskin pulang, masya Allah, kada berduit pulang, masya Allah. Umat
tak kumpul. Nah, orang kayak ini nah. Siapa yang menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang hendak pada lunas hilang adalah ada Tuhan menghendaki yang kehendak kita tuh ya lunas, suci, pintar, sehat, kuat, kawat. Nah, lalu ini bersifat syukur, Tuhan sabar, syukur Tuhan memberi. Jangan diberi Tuhan Pak, diberi Tuhan hidup syukur, diberi Tuhan kau berhingat syukur, diberi Tuhan kau makan syukur, diberi Tuhan kau minum syukur, diberi Tuhan kau guling syukur, diberi Tuhan kau berjalan syukur, diberi Tuhan kau duduk syukur. Orang banyak ada kau duduk, banyak orang ada kau mengaji, surah kawan mengaji duduk, surah kawan mendengar, orang banyak ada mendengar tulis. Aku dari ini sampai dah tulis. Ini ya kan orang ini di mana orang berobat dia jadi sampai tulis. Kawalah. Kasihan ada satu orang kisah Habib Sayyid Abdullah, orang tuli ini nggak ada kode jadi. Ada tahunya lawan Tuhan Allah Muhammad tuh, ada tahunya. Ada kode jadi. Ini Allah lah Tuhan ikam. Ini Muhammad ya Rasul ikam. Apa? Ya apa? Sangkanya Allah lawan Muhammad tuh laki bini. Karena tetap harus Allah Muhammad, makanya lagi begini Allah Muhammad. Itu apa tuh? Laki lebih sangkanya tulis ada orang ngajari. Baru mau mengajari lawan Allah itu Tuhan. Ada berapa ini? Nah kayaknya sembahyang Allah Akbar. Apa juga belum apa saja? Ada tahu? Nah maka ada belajar dengan bahasa isyarat. Nah, belajar bahasa isyarat supaya dia tahu bahwasanya Allah itu adalah Tuhan. Kita ini mendengar syukur Allah. Ada orang bisi mata tapi tidak melihat. Pijit-pijit juga matanya ada 2 biji tapi tidak melihat. Syukur kita mau melihat. Syukur orang yang mengetahui dengan muridun, orang yang meyakini dengan syarat Allah muridun, syukur jalannya tuh syukur terus. Nah kayak Kiai Muhammad Sani itu sedikit syukur kau kenyangkan nikmat Tuhan, lalu sedikit itu duduk sedikit syukur alhamdulillah syukur. Nah di sini orang bagaimana sifat daripada sifat muridun. Dan tiada yang bersifat dengan sami'un pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga yang mendengar. Di dalam kitab apa namanya sifat 20 itu dalilnya sami'un itu wallahu sami'un alim. Dan Allah yang maha mendengar lagi mengetahui. Takut nah mendengar Tuhan itu ada nali muntungnya. Jadi dengar Tuhan tapi dalam hati iya juga. Takutan hanya berkata-kata haram. Itu amalannya. Nang ucap ujar peribahasa orang Banjar loh. Banganga dulu hanya berucap. Itu peribahasa orang Banjar. Banganga dulu hanya berucap. Jangan apa orang sombongnya. Artinya banganga artinya berpikir dulu hanya berucap.
Itu bahasa orang paribahasa orang Banjar. Bangangan dulu hanya ucap. Artinya hati-hati orang panggil. Takutnya berkata-kata mengharam kalau ia sudah mengetahui tentang sami'un. Karena ia nang didengar, nang diucapkan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengar Allah Subhanahu wa taala itu pada salawasan didengar Tuhan. Kalau kita kan mendengar sealik dan tapi kalau ucapan dengaran Allah Subhanahu wa taala itu salawasan. Ada terus ucapannya. Jadi dia takut berkata dalam haram. Jadi sami'un, jadi bersifat sami'un punya takutan berucap, sehingga dia banyak berdiam dia. Takutnya berkata-kata dalam haram, takutan. Maka kata-kata dalam haram, ustaz, gibah, ya, ada domba haram. Dan tiada yang bersifat dengan basirun pada hakikat itu melainkan Allah Ta'ala juga. Wallahu basirun bima ta'malun. Dan Allah melihat dengan apa yang kau kerjakan. Makanya patut bagi orang mukmin itu tiada bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat Allah segala sesuatunya. Nah, jadi orang yang bersifat itu tadi nambah amalan itu tadi inya hakun tadi supaya inya bertauhid sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi guru bahari namanya orang di sini mengamalkan sifat 20 sabuting aja itu jadi wali di sini. Nah wujud aja sebuting ini diamalkan tuh jadi wali di sini. Nah dasar mudah sabuting ini kan kita misalnya diamalkan dasar wujud jadi. Enggak tadi kisahnya kita tadi. Nah hakikat-hakikatnya. Jadi ya sudah namanya wujud aja kan sebuting diamalkan menjadi wali Allah Ta'ala. Nah apalagi banyak apa yang Allah. Jadi ingin sifat aja sudah. Ada usah lawan orang kayak ini memang hendak mengetahui jat Allah Ta'ala. Nah kayak pajat Allah Ta'ala kan usah sifat aja. Jadi Abdurrahman Habib Usman Batawi itu alhamdulillah kita ke Jakarta semalam bajiara ke pengarang kitab sifat 20 Habib Usman Batawi ini yang mengarang sifat 20 ini dasar wali Allah Ta'ala. Jadi ingin sifat ini aja sih dia udah jadi wali. Sompong berapa kali bolak-balik itu sifat 20 aja gulik-gulik kan tipis sedikit katanya ilmunya luar biasa mamalkan aja lagi memang pada awal. Dan adalah mereka itu wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, keluarga kita, jiran tetangga kita di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bertahan dimasukkan Allah ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah al-Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillah. Iyyaka na'budu